Fungsi sastra di saat ini salah satunya untuk adab, untuk etika, karena itu bagiku yang utama ya, ketimbang estetika bahkan, ketimbang sains bahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abe Asmarandana, biasa dipanggil Abuy. Apa sih pengalaman yang paling berkesan bergelut di media sastra atau ya sastra ya? Ada yang saya ingat ketika pertama puisi saya ada di koran. Itu terkejut sekali karena kawanku yang ngirim itu di Medan. Saya SMA di Medan. Tahun 92. Aduh, lawas banget. Tua banget ya. Jadi agak lumayan, itu 92 dan entah puisinya apa di koran, kalau nggak salah analisa di satu koran di Medan itu. Lumayan berkesan karena ternyata kayaknya udah dikasih uang deh gitu sama redakturnya itu gitu. Aku coba ingat-ingat enggak, tapi ya lumayan berkesan lah. Karena saya tidak mengirimkan, tapi kawanku yang ngirim, karena saya biasa nulis-nulis begitu dengan sangat tidak percaya diri, karena saya merasa bahwa menulis itu membaca. Kebetulan pembacaan saya di SMA itu ya hanya membaca sekilas gitu. Saya suka membaca dari mungkin ya sejak perjalanan yang tidak menentu, membaca ruang, membaca perjalanan, beberapa membaca buku, hingga lahir satu antologi puisi itu sebagai mas kawin buat istriku. Begitu. Berhenti menulis, sejujurnya saya tidak ada niatan untuk menulis puisi karena saya tidak merasa di bagian itu. Satu, kosakata saya sangat terbatas. Terus begitupun membaca, saya juga membaca yang terbata-bata. Saya bukan pembaca yang keren ya, yang betul-betul membaca. Kadang-kadang saya hanya membaca judulnya tapi kayak tahu isinya. Banyak orang seperti saya kayaknya. Sehingga saya tidak berani untuk menulis. Jadi kalau untuk berhenti sih enggak. Kalau misalkan di status-status saya berani. Tapi kalau sekarang mewujudkannya, diniatkan dengan niat ibadah menulis puisi untuk sebuah pesan, saya kok tidak ada keberanian untuk itu. Karena bagi saya itu ritual yang hebat ya. Yang saya baca, kadang-kadang saya tidak diniatkan baca tapi menjadi informasi. Apakah ini ya sebatas scroll beberapa karya tercatat di sana. Ya perkembangannya tentu saja karena komunikasi kita lebih cepat, berbeda dengan yang kemarin-kemarin, sehingga dan orang banyak sekali yang gelisah dengan sepinya, dengan pandeminya, dengan banyak hal peristiwa-peristiwa yang di dalam hidupnya, sehingga tercatat, baik itu ya yang saya baca tangkap di digital, misalkan di HP, ya menarik dan sangat ramai. Dan saya baru juga bisa memastikan bahwa bahasa itu memang bukan milik penyair saja. Ketika ngobrolin sastra di Tasik, saya ya ada nama Kang Acep, ada nama Kang Bode, ada banyak nama yang hebat-hebat, yang luar biasa. Saya yakin sampai sekarang karya saya baik di media apapun pasti ada terinspirasi oleh beliau-beliau itu. Jadi ya itu luar biasa keren. Mereka adalah guru-guru bagi saya. Saya tidak pernah menulis yang bagus. Mungkin jelek aja belum.
Jadi bagaimana memang bagus gitu ya. Jelek aja belum, sehingga dan itu bukan milik saya mungkin. Langgam keren. Karena dia mampu bertahan di situasi yang ada nggak sih yang masih baca buku ya, tiba-tiba kepikiran kami ingin juga punya toko buku. Ya niatnya sih tulus ya, niatnya gimana, tapi ada banyak buku ya hanya menjadi pajangan dan ilustrasi. Itu juga menyedihkan. Apakah buku masih berguna ketika kertas itu juga menjadi sesuatu yang berbeda makna sekarang gitu. Apa cukup di gigi kita gitu ya. Saya rasa buku tetaplah buku, dia harus ada. Fungsi sastra di saat ini salah satunya untuk adab, untuk etika, karena itu bagiku yang utama ya, ketimbang estetika, bahkan ketimbang sains, bahkan etika itu nomor satu. Sastra di sana sangat berpengaruh, minimal dari bahasa. Dia tidak begitu berbakat, apalagi kita punya analogi, kita punya metafor. Kayaknya sastra membentengi banyak gempuran-gempuran dari luar yang sudah bahasanya yang sudah sangat verbal dan binal. Binal. Oke. Menyesal itu kalau setelah dilakukan konyol bagi saya. Penyesalan itu harusnya di depan. Kalau di belakang ya konyol bagi saya, karena dia berarti tidak belajar dari kejatuhan sebelum penyesalan itu terjadi. Senang, baik, akan semakin banyak pengarsipan sebuah karya terkait karyanya berkualitas atau tidak. Saya kira kita juga tidak berhak untuk menjustis itu, karena ya mungkin banyak makna di sana juga yang, karena kalau karya dilacikan justru sangat disayangkan ya. Tapi kalau pesan itu disampaikan, apalagi pesan baik, saya rasa itu akan menjadi kebiasaan yang keren, yang baik. Bagiku semua nama itu juga guru ya. Tinggal memilah. Kadang ilmu pengetahuan itu ketika aku dulu bilang bagus, ketika sekarang dia menjadi ya itu jangkauannya itu. Jadi bagi saya semuanya bagus, apalagi yang memberi setidaknya ada pesan di sana. Itu keren banget, itu bagus, semuanya bagus. Diplomatis banget ya. Salah satu komunitas yang keberadaannya nyata, ada dan terasa. Berkidung dengan pustakanya, bernyanyi dengan liriknya yang kuat. Harusnya ya Langgam Pustaka melahirkan banyak anak, sehingga kita bisa melek membaca dengan baik dan benar. Begitu.